Pertanyaan pertama. Nama tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai tahun A. Tahun Hijrah, B. Tahun Gajah, C. Tahun Badar, D. Tahun Fatu Makkah. Jawabannya B. Penjelasan, Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun Gajah. Pertanyaan kedua. Masjid pertama yang dibangun Nabi Muhammad SAW adalah A. Masjid Nabawi, B. Masjidil Haram, C. Masjid Kuba, D. Masjid Al-Aqsa. Jawabannya C. Penjelasan, Masjid Kuba adalah masjid pertama dalam sejarah Islam. Pertanyaan ketiga. Sahabat Nabi yang mendapat julukan As-Siddiq adalah A. Umar bin Khattab, B. Ali bin Abi Thalib, C. Abu Bakar, D. Utsman bin Affan. Jawabannya C. Penjelasan, Abu Bakar dijuluki As-Siddiq karena selalu membenarkan Nabi. Pertanyaan keempat. Khalifah ketiga dalam Khulafaur Rasyidin adalah A. Abu Bakar, B. Umar bin Khattab, C. Ali bin Abi Thalib, D. Utsman bin Affan. Jawabannya D. Penjelasan, Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga. Pertanyaan kelima. Surat terpanjang dalam Al-Quran adalah A. An-Nisa, B. Al-Maidah, C. Al-Baqarah, D. Ali Imran. Jawabannya C. Penjelasan, surat Al-Baqarah adalah surat terpanjang. Pertanyaan keenam. Surat terpendek dalam Al-Quran adalah A. Al-Ikhlas, B. Al-Kautsar, C. An-Nas, D. Al-Falaq. Jawabannya B. Penjelasan, surat Al-Kautsar hanya terdiri dari 3 ayat. Pertanyaan ketujuh. Perang pertama dalam Islam adalah perang A. Uhud, B. Khandaq, C. Badar, D. Tabuk. Jawabannya C. Penjelasan, Perang Badar adalah perang pertama umat Islam. Pertanyaan kedelapan. Istri pertama Nabi Muhammad adalah A. Aisyah, B. Hafsah, C. Khadijah, D. Zainab. Jawabannya C. Penjelasan, Khadijah RA adalah istri pertama Nabi. Pertanyaan kesembilan. Sahabat yang dikenal pemberani dan tegas adalah A. Abu Bakar, B. Umar bin Khattab, C. Utsman bin Affan, D. Bilal bin Rabah. Jawabannya B. Penjelasan, Umar bin Khattab dikenal tegas dan berani. Pertanyaan ke-10. Sahabat yang pertama kali mengumandangkan azan adalah A. Ammar bin Yasir, B. Bilal bin Rabah, C. Salman Al-Farisi, D. Zaid bin Sabit. Jawabannya B. Penjelasan, Bilal bin Rabah adalah muazin pertama. Pertanyaan ke-11. Hijrah Nabi Muhammad SAW terjadi dari A. Taif ke Mekah, B. Mekah ke Madinah, C. Madinah ke Mekah, D. Mekah ke Syam. Jawaban B. Penjelasan, hijrah dari Mekah ke Madinah. Pertanyaan ke-12. Puasa sunnah yang dilakukan pada tanggal 10 Muharram disebut A. Puasa Arafah, B. Puasa Asyura, C. Puasa Daud, D. Puasa Senin Kamis. Jawabannya B. Penjelasan, puasa Asyura dilakukan 10 Muharram. Pertanyaan ke-13. Ayat pertama yang diturunkan adalah A. Al-Fatihah, B. Al-Ikhlas, C. Al-Alaq 1-5, D. An-Nas.
Jawabannya C. Penjelasan, ayat pertama adalah Iqra, Al-Alaq 1-5. Pertanyaan ke-14. Salat sunnah yang dikerjakan untuk meminta ampun kepada Allah disebut A. Salat duha, B. Salat hajat, C. Salat taubat, D. Salat witir. Jawabannya C. Penjelasan, salat taubat dikerjakan sebagai bentuk penyesalan dan permohonan ampun kepada Allah atas dosa yang telah dilakukan. Pertanyaan ke-15. Nabi yang diberi mukjizat bisa berbicara sejak bayi adalah A. Nabi Musa AS, B. Nabi Isa AS, C. Nabi Yusuf AS, D. Nabi Yunus AS. Jawabannya B. Penjelasan, Nabi Isa AS berbicara saat masih bayi sebagai mukjizat dari Allah. Pertanyaan ke-16. Nama ayah Nabi Ibrahim AS adalah A. Azar, B. Imran, C. Yakub, D. Talut. Jawabannya A. Penjelasan, dalam Al-Quran disebutkan bahwa ayah Nabi Ibrahim AS bernama Azar. Pertanyaan ke-17. Perilaku menghormati guru dan orang tua termasuk contoh akhlak. A. Kepada diri sendiri, B. Kepada Allah, C. Kepada sesama manusia, D. Kepada alam. Jawabannya C. Penjelasan, menghormati guru dan orang tua merupakan bagian dari akhlak kepada sesama manusia dalam kehidupan sosial. Pertanyaan ke-18. Orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran disebut sebagai orang yang A. Paling kaya, B. Paling berilmu, C. Paling mulia, D. Paling kuat. Jawabannya C. Penjelasan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sebaik-baik manusia adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Pertanyaan ke-19. Salah satu adab ketika membaca Al-Quran adalah A. Membacanya dengan suara keras di mana saja, B. Membacanya sambil bercanda, C. Membacanya dalam keadaan suci, D. Membacanya dengan tergesa-gesa. Jawabannya C. Penjelasan, membaca Al-Quran dianjurkan dalam keadaan suci sebagai bentuk penghormatan terhadap kitab Allah. Pertanyaan ke-20. Salat sunnah yang dikerjakan untuk meminta ampun kepada Allah disebut A. Salat duha, B. Salat hajat, C. Salat taubat, D. Salat witir. Jawabannya C. Penjelasan, salat taubat dikerjakan sebagai bentuk penyesalan dan permohonan ampun kepada Allah atas dosa yang telah dilakukan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk info kuis menarik lainnya. Terima kasih.